Nah, kita coba mau lihat ini badinya terkena gejala mungkin yang bisa disebut sundep ya, sundep. Ada berbagai kemungkinan karena satu faktor hama, kedua faktor penyakit, juga ketiga ada faktor vegetasi mungkin dari tanahnya atau dari kelembapan udara. Yang pertama mungkin serangannya yang paling terlihat itu ulat ya, bekas ulat. Ini seperti ini atau seperti ini. Ini seperti ulat, ini habis dimakan ulat. Bagian pucuk daunnya dan bagian ada yang bagian atasnya menguning, ada yang bagian atasnya ini begini. Kalau yang patah begini ini ulat ya, ulat. Kalau yang patah sebagian begini ini mungkin bekas kepik atau kalau di sini sebutnya lembing ya. Dia mengeluarkan racun atau apa ya. Jadi dia meninggalkan bekas yang seperti ini. Tapi kalau yang sampai begini, sampai habis begini ini ulat. Ini termasuk ini yang kita lihat ya. Di dalamnya ada bekas-bekas kehidupan ulat ya. Tapi ini juga ada faktor ya. Faktor apa ini? Yang pertama mungkin kalau dilihat dari bentuk struktur daun ini kekurangan nutrisi ya, kekurangan unsur N dan P ya. Jadi dia sangat rentan sekali terkena penyakit, baik penyakit bercak seperti ini maupun penyakit blast ya. Blast itu yang memanjang seperti ini. Memanjang. Dan juga mungkin dari awal ya, dari awal kita bisa lihat di pangkal bawah itu sangat padat sekali dan di dalamnya terdapat organisme-organisme seperti wereng dan juga ulat dan yang lainnya. Jadi vegetasi di dalam itu terganggu ya, karena mungkin bagi hama ini tempat yang paling asik ya, karena lembab itu di dalam itu. Jadi hama itu sangat betah dengan keadaan yang lembab begini. Dan juga untuk penyakit juga penyakit jamur kalau lembab dia akan menyebar secara luas ataupun secara cepat. Jadi ini waktu penanamannya dulu mungkin ini lebih dari 5, 7 ataupun mungkin 10 kali ya. Mungkin 10 karena ini berdempetannya. Untuk anakannya bagus, tapi kalau berdempetan seperti ini bisa tidak maksimal untuk penyerapannya. Tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena dia sangat berhimpitan. Kalau dari satu padi itu bisa anak jadi 3 ataupun 4 batang ya. 4 batang. Jadi anakannya satu yang utama dan 3 lagi atau 2 lagi dari anakannya. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau 10 batang yang ditanam pada awal tandur itu 10 batang dikali 3 aja jadi 30 dalam kondisi yang seperti ini gitu. Jadi jadi ini terlalu rapat ya, terlalu rapat. Untuk pertumbuhannya sih bagus, cuman ya satu karena mungkin terlalu padat tadinya. Jadi berebut kekurangan nutrisi dan juga ini terlalu rapat. Jadi sangat bagus atau sangat enakan lah kalau untuk hama dan juga jamur ya, karena sudah ada indikasi jamur dan juga ada sebagian penggerek batang mungkin ya dulu ya. Kalau di padi kan ada ya penggerek batang ya, kalau dari kupu-kupu ya itu memasukkan telurnya ke penggerek batang.
Jadi ini perlu penanganan yang sangat serius karena ini juga masih fase vegetatif ya, vegetatif, karena fase vegetatif yang menentukan apakah fase generatif akan selancar atau sebagus dimana fase vegetatifnya bagus. Kalau fase vegetatifnya bagus, untuk generatif juga pasti bakal bagus. Tapi kalau fase vegetatifnya terganggu, mungkin kemungkinan untuk fase generatifnya juga akan sedikit terganggu karena kualitasnya dari masa vegetatif sudah berkurang. Dan untuk pencegahannya mungkin bisa pakai insektisida yang sistemik. Untuk pencegahan hamanya juga yang sistemik bisa, terus pakai pencegahan penyakitnya yang sistemik. Kalau di sini kita pakai Enpo ya, berbahan dasar mancozeb berapa persen, dan carbendazole itu sangat efektif. Dan untuk yang hama ulat dan hama penggerak batangnya mungkin bisa pakai regen yang cairannya putih, itu sistemik juga sangat ampuh untuk ulat, kupu-kupu, dan juga penggerak batang. Jadi bisa sekalian gitu. Ini sangat riskan sekali ya, karena di daerah ini sangat semuanya terkena gitu. Jadi penangannya harus sebegitu cepat. Oke, terima kasih.